Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbayan Mahmud Hamidin dengan NIM 2422511125, Prodi Pendidikan Sosiologi kelas C semester 4. Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran sosiologi kelas 11 SMA Negeri 2 Kupang. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam pendidikan modern, proses pembelajaran tidak lagi hanya berfokus pada transfer pengetahuan dari guru kepada peserta didik, tetapi juga menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis sangat penting karena peserta didik dituntut untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Yang B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran problem based learning pada masa pembelajaran sosiologi di kelas 11 SMA Negeri 2 Kupang. Yang kedua, bagaimana tingkat kemampuan berpikir kritis peserta didik sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran problem based learning. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran sosiologi di kelas 11 SMA Negeri 2 Kupang. Yang keempat, seberapa besar pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Yang ke-C, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui penerapan model pembelajaran problem based learning pada mata pembelajaran sosiologi di kelas 11 SMA Negeri 2 Kupang. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kemampuan berpikir kritis peserta didik sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran problem based learning. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Yang keempat, untuk mengetahui besarnya peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik setelah menggunakan model pembelajaran problem based learning. Yang D, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam bidang pembelajaran sosiologi, serta memperkaya kajian mengenai efektivitas model pembelajaran problem based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dua, manfaat praktis. A. Bagi guru, memberikan referensi dan alternatif strategi pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui penerapan model pembelajaran based learning. Yang B, bagi peserta didik, membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, serta meningkatkan keaktifan dalam proses pembelajaran. Yang ke-C, bagi sekolah, menjadi bahan perimbangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum dan mode pembelajaran yang lebih efektif. Yang ke-D, bagi penelitian selanjutnya, menjadi referensi dan bahan kajian untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan model pembelajaran problem based learning dari kemampuan berpikir kritis. Bab 2, kajian pustaka. A. Model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu pola atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Model pembelajaran membantu guru mengorganisasi pengalaman belajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pemilihan model pembelajaran yang tepat sangat penting karena dapat mempengaruhi motivasi belajar, hasil belajar, serta kemampuan berpikir peserta didik. 1. Ciri-ciri model pembelajaran. A. Memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. B. Memiliki langkah-langkah atau sintaks pembelajaran. C. Memiliki lingkungan belajar yang mendukung. D. Memiliki sistem pengelolaan kelas. Dan E. Memiliki dampak instruksional dan yang kedua, fungsi model pembelajaran. A. Membantu guru merencanakan pembelajaran. B. Memudahkan peserta didik memahami materi.
C. Meningkatkan keaktifan peserta didik. D. Mengembangkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Yang B. Problem Based Learning. Yang pertama, pengertian PBL. PBL merupakan model pembelajaran yang menempatkan masalah sebagai konteks pembelajaran sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua, karakter PBL. Berpusat pada peserta didik, menggunakan masalah nyata, mendorong kerjasama kelompok, menuntut pencarian informasi secara mandiri. Ketiga, langkah-langkah PBL. Orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasi peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu dan atau kelompok, mengembangkan atau menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang keempat, kelebihan PBL. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis, melatih keterampilan pemecahan masalah, menumbuhkan kerjasama dan komunikasi, meningkatkan motivasi belajar. Yang kelima, kekurangan PBL. Membutuhkan waktu yang lebih lama, memerlukan kesiapan guru dan peserta didik, sulit diterapkan jika sarana terbatas. Yang C. Kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan seseorang untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menafsirkan informasi secara logis sebelum mengambil keputusan atau kesimpulan. Yang pertama, indikator berpikir kritis. A. Mengidentifikasi masalah. B. Menganalisis informasi. Yang C. Menilai keakuratan data dan fakta. Yang D. Menyusun argumen yang logis. Yang kedua, manfaat berpikir kritis. Yang A. Membantu pengambilan keputusan yang tepat. B. Mengembangkan kemampuan analisis. Yang C. Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Yang D. Membantu memahami fenomena sosial secara objektif. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi berpikir kritis. A. Motivasi belajar. B. Lingkungan belajar. Dan C. Metode dan model pembelajaran. Yang D. Pengalaman belajar peserta didik. Yang D. Pembelajaran sosiologi. Pembelajaran sosiologi adalah proses belajar yang bertujuan membantu peserta didik memahami kehidupan sosial, hubungan antar manusia, kelompok sosial, perubahan sosial, serta berbagai fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Mata pelajaran sosiologi tidak hanya menekankan penguasaan konsep, tetapi juga kemampuan peserta didik dalam menganalisis masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang pertama, tujuan pembelajaran sosiologi. A. Memahami konsep-konsep sosial. B. Menumbuhkan sikap kritis terhadap fenomena sosial. Yang C. Mengembangkan kemampuan penelitian sosial. Yang D. Menumbuhkan kepedulian terhadap masalah masyarakat. Yang ketiga, hubungan PBL dengan pembelajaran sosiologi. Model PBL sangat sesuai diterapkan dalam pembelajaran sosiologi karena materi sosiologi banyak berkaitan dengan permasalahan sosial nyata seperti kemiskinan, kenakalan remaja, konflik sosial, dan perubahan sosial. Melalui PBL, peserta didik dapat menganalisis fenomena tersebut secara kritis dan mencari solusi yang relevan. Yang E. Penelitian relevan. Penelitian relevan merupakan kajian terhadap penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama, penelitian oleh Sari dan Kurniawan tahun 2021. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Kurniawan di tahun 2021 berjudul Penerapan Model Pembelajaran Based Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Mata Pembelajaran IPS di SMA Negeri 5 Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kuansi eksperimen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan berpikir kritis siswa yang diajarkan menggunakan model PBL dengan yang menggunakan model konvensional. 2. Penelitian oleh Rahmat dan Hidayah di tahun 2022. Penelitian dilakukan oleh Rahmat dan Hidayah tahun 2022 berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap Hasil Belajar dan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas 10 pada Mata Pembelajaran Sosiologi di SMA Negeri 1 Makassar. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain Protest-Post-Test Control Group Design. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas 10 dengan sampel sebanyak 64 siswa yang dibagi menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Yang F, kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah gambaran logis mengenai hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang didasarkan pada teori dan hasil penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, variabel X model pembelajaran problem based learning, sedangkan variabel Y kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kerangka berpikir menjelaskan bahwa penerapan model PBL yang melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah nyata dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui proses analisis, diskusi, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Yang G, hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang masih perlu dibuktikan melalui pengumpulan data dan analisis data. Yang pertama, hipotesis alternatif. Terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan model pembelajaran PBL terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata pembelajaran sosiologi di kelas 11 SMA Negeri 2 Kupang. Yang kedua, hipotesis nol. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan model pembelajaran PBL terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada masa pembelajaran sosiologi di kelas 11 SMA Negeri 2 Kupang. Bab 3, metodologi penelitian. A. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dan menjawab masalah penelitian. Penelitian dapat berupa penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, pendekatan kuantitatif. A. Menggunakan data berupa angka. B. Bertujuan menguji hipotesis dan hubungan antar variabel. Yang C. Analisis menggunakan statistik. Yang kedua, pendekatan kualitatif. A. Menggunakan data berupa kata-kata, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang B. Bertujuan memahami fenomena secara mendalam. Yang C. Analisis dilakukan secara deskriptif. B. Lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakannya penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Kupang. Yang kedua, waktu penelitian. Waktu penelitian menjelaskan kapan penelitian dilakukan, mulai dari persiapan hingga penyusunan laporan. Yang C, populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah seluruh subjek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi penelitian adalah seluruh peserta didik kelas 11 SMA Negeri 2 Kupang yang berjumlah 180 siswa. Yang kedua, sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi. Sampel penelitian berjumlah 60 siswa yang dipilih menggunakan teknik random sampling. Yang A, teknik pengambilan sampel. Yang pertama, random sampling. Yang kedua, percussive sampling. Yang ketiga, stratified sampling. Dan yang keempat, cluster sampling. Yang D, variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi objek penelitian. Yang pertama, variabel bebas. Variabel yang mempengaruhi variabel lain seperti model pembelajaran PBL. Yang kedua, variabel terikat. Variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas seperti kemampuan berpikir kritis peserta didik. Yang E, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Yang pertama, observasi. Pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Yang kedua, wawancara. Tanya jawab secara langsung dengan responden atau informan. Yang G, teknik analisis data. Teknik analisis data adalah cara mengelola data agar dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Yang pertama, analisis data kuantitatif. A, menggunakan statistik, deskriptif, dan inferensial. Yang B, menghitung rata-rata, presentasi, uji T, toleransi, dan regresi. Yang kedua, analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Hepburn, A, reduksi data, B, penyajian data, dan C, penarikan kesimpulan. Sekian hasil presentasi proposal saya pada pagi hari ini. Sekian dari saya, jika ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.